Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah kelompok Choyen menghadiri lelang keterampilan bertarung, lalu kelompok Choyen pun kembali ke Xiaofu. Strom lalu berkata, "Hey, sepertinya kita semua bisa berlatih habis-habisan kali ini," ucap dari Strom. Orang-orang pun lalu mengangguk. Choyen lalu berkata, "Muar, meskipun kali ini tidak ada teknik yang kamu sukai, lain kali aku pasti akan membelikan apa yang kamu sukai," ucap dari Choyen. King Muar mendengar itu dia lalu mengangguk. Orang-orang pun segera kembali ke Xiaofu untuk berlatih. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu. Xiaoyan terus berlatih keterampilan bertarung penguasa tingkat lanjut siang dan malam tanpa henti. Pada hari-hari berikutnya, Xiaoyan berlatih 1000 kaki tanpa bayangan dan skill Nawin. Setelah kerja kerasnya berlatih, Xiaoyan merasa bahwa jalur kultivasinya memiliki arah baru. Setelah berlatih, Xiaoyan pun segera pergi ke menara Jinchen. Terlihat Zanlao di tengah menara dan Longyan yang masih menyerap pil petir. Xiaoyan lalu bertanya, "Hei, sudah tingkat berapakah kekuatanmu Longyan?" tanya dari Xiaoyan. Longyan lalu berkata, "Masih belum berubah, tetapi begitu aku selesai menyerap semua pil petir ini, aku akan segera naik ke puncak bintang 4, ucap dari Longyan. "Kalau sudah mencapai puncak bintang 4, aku akan memberimu Zin Kindan agar kekuatanmu meningkat ke Kaisar bintang 5 dengan mudah. Dengan begitu kamu bisa keluar dan ikut bertarung bersamaku nanti," ucap dari Xiaoyan. Longyan tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Xiaoyan pun segera pergi untuk menemui Zanlao yang berada di Treasure Hall. Zanlao lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Hei bocah, ada apa?" ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Beri aku keterampilan bertarungmu," ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, "Sudah ku bilang belum waktunya." "Oh ya, kamu dapat keterampilan apa di pelelangan kemarin?" ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu menjawab, "Quasi Sanitary Ruler Fighting," ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu terkejut dan berkata, "Quasi Sanitary Ruler Fighting," ucap dari Zanlao. "Ya," Xiaoyan sambil mengangguk. Xiaoyan lalu bertanya, "Bisakah kamu menjelaskan kepadaku tentang keterampilan bertarung spiritual Cool Sky Cloud?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, Oh iya, lumayan bagus. Kamu harus mengetahui tentang kekuatan keterampilan ini. Kamu tidak boleh menjualnya. Aku telah mengembangkan sedikit keterampilan dalam teknik bertarung ini," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan pun keluar dari menara Jinchen. Keesokan harinya, Xiaoyan berjalan-jalan di halaman. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun mendengar kabar bahwa Lang Tian telah menerobos dan dipromosikan ke tingkat berikutnya. Xiaoyan pun segera menghampiri Lang Tian. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kamu sudah menerobos?" tanya dari Xiaoyan. Lang Tian lalu mengangguk dan berkata, "Ya, ini semua berkatmu. Aku berhasil memurnikan Zinkin dan juga," ucap dari Lang Tian. "Hahaha, bagus sekali. Kamu benar-benar memenuhi harapanku," ucap dari Xiaoyan. Lang Tian lalu menjawab, "Terima kasih," ucap dari Lang Tian. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan melakukan promosi ke bintang 4. Kalau aku tidak dipromosikan, aku takut kesenjangan di antara kita sangat jauh," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zeni lalu berkata, "Ya, yang kamu tahu hanya berlatih dan berlatih saja. Tidak bisakah kamu beristirahat sebentar?" tanya dari Zeni kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, "Setelah aku dipromosikan, aku akan menghabiskan waktuku denganmu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera pergi ke tempat latihannya untuk melakukan promosinya naik ke Kaisar Bintang 4. Setelah sampai di tempat pelatihannya, Xiaoyan segera mengeluarkan banyak inti sihir tingkat 5. Setelah itu dia mulai menyerap inti sihir itu satu demi satu. Hari demi hari pun berlalu.
Bencana kaisar pun muncul. Tetapi berkat kerja keras latihannya, Xiaoyan dengan mudah menghadapi bencana kaisar bintang 4 ini dan dipromosikan menjadi kaisar bintang 4. Setelah dipromosikan ke kaisar bintang 4, Xiaoyan sekarang bisa menyerap lebih banyak inti sihir sekaligus. Xiaoyan terus melanjutkan penyerapan inti sihir selama beberapa hari ini, sampai akhirnya dia bisa menerobos ke kaisar bintang 4 menengah. Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya dan nyala api pun segera melonjak. Kali ini Xiaoyan bisa merasakan kekuatan api surgawi miliknya telah meningkat sebesar 20%. Xiaoyan lalu berkata, "Aku harus memberitahu Zanlao tentang ini. Kalau aku sudah mempunyai kekuatan untuk menyerap darah iblis yang murni," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera pergi ke menara Jinzhen. Saat Xiaoyan sudah berada di menara Jinzhen, dia tidak melihat siapapun di sana. Langit yang menjulang tinggi penuh dengan cahaya hijau. Menara pun lalu bergetar hebat. Xiaoyan lalu bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" ucap dari Xiaoyan. Cahaya keemasan tiba-tiba melintas dan terlempar keluar menara. Xiaoyan segera meraih cahaya emas itu. Xiaoyan merasakan perasaan yang akrab dengan cahaya emas itu. Cahaya emas itu ternyata Longyang. Xiaoyan lalu berteriak, "Hei Jantua, kenapa kamu membuang Longyang?" tanya dari Xiaoyan. Suara Zanlao tiba-tiba terdengar dari kehampaan. "Tempat itu berbahaya dan tidak cocok untuk anak-anak," ucap dari Zanlao. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Dan kenapa ini ada hubungannya dengan Longyang? Di mana kamu Zanlao?" ucap dari Xiaoyan. Tidak mendengar jawaban, Xiaoyan segera berjalan ke udara mencari Zanlao. Kabut putih di badan menara lalu melonjak. Melihat cahaya hijau yang bersilangan, terdengar suara benturan di atas menara. Sosok Zanlao diam-diam muncul di samping Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Kamu muncul di waktu yang tepat. Masalah ini masih ada hubungannya denganmu," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Ada hubungannya denganku? Apalagi?" tanya dari Xiaoyan. "Hei, lihat saja ke atas menara," ucap dari Zanlao. Terlihat cahaya hijau di puncak menara semakin terang. Ding 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 di atas menara pun perlahan retak. Xiaoyan lalu bertanya, "Hei, apa hubungannya denganku dan kenapa tempat ini kamu sebut tidak cocok untuk anak-anak?" tanya dari Xiaoyan. Terlihat sekarang rune emas di puncak menara menyala sangat hebat. Cahaya emas lalu melonjak mengikat cahaya hijau di dalamnya. Retakan di dinding pun menghilang setelah itu. Zanlao lalu berkata, "Aku berharap kali ini akan berhasil. Kalau tidak, kita harus menunggu 10.000 tahun lagi," ucap dari Zanlao. Cahaya hijau di atas menara melakukan perlawanan terhadap cahaya emas. Tubuh ribuan kaki melonjak ke langit dari cahaya hijau. Sosok besar itu lalu menghantam menara. Buar! Menara kembali retak. Cahaya emas terus memperbaiki menara Jinzhen ini. Tetapi kecepatan perbaikannya tidak bisa mengimbangi kerusakan itu. Rune emas semakin redup. Retakan pun semakin meluas. Xiaoyan lalu berkata, "Hei Zantua, apa itu sebenarnya? Kenapa kuat sekali? Ayo kita pergi dari menara ini." "Sepertinya menara ini akan hancur," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah makhluk besar keluar dari puncak menara. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, lebih baik kita pergi saja dari sini. Bagaimana mungkin aku bisa melawan makhluk itu sekarang?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zanlao hanya melihat ke arah makhluk itu. Xiaoyan kembali berkata, "Hei, ayo kita pergi." "Baiklah kalau begitu aku akan tetap di sini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan pedang besar pun muncul di tangannya. Dan api surgawi segera melonjak menyelimuti pedang di tangan Xiaoyan. Makhluk besar itu berupa ular yang sangat besar. Zanlao lalu berkata, "Makhluk itu adalah ular suci dari suku iblis. Binatang suci, totem dari suku iblis. Jika kamu mampu membunuhnya, makhluk itu bisa diserap darahnya," ucap dari Zanlao. Ular besar itu lalu mengayunkan ekornya menghantam menara Jinzhen. Buar! Ular suci melayang di atas menara Jinzhen. Dia lalu melebarkan sayap doki di punggungnya.
Ular suci menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Zanlao. Setelah itu dia segera melesat ke arah mereka. Xiaoyan menyebarkan persepsi spiritualnya. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di benaknya. Bayangan itu adalah ular suci di depannya. Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa ular suci tidak berniat membunuh mereka. Ular suci itu terus ke arah Xiaoyan dan Zanlao. Zanlao lalu berkata, "Aku serahkan dia kepadamu nak," ucap dari Zanlao. Zanlao segera membentuk segel tangan. Pelindung pun segera terbentuk mengelilingi Xiaoyan dan ular suci di dalamnya. Xiaoyan segera berteriak, "Zantua, apa maksudmu ini?" ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Tenang saja, percayalah pada kekuatanmu." ucap dari Zanlao. "Apa kamu sudah gila? Aku tidak akan bisa melawan binatang kuno sendirian," ucap dari Xiaoyan. Zanlao hanya tersenyum. Tatapan Xiaoyan tidak berdaya saat melihat ular suci di depannya. Tetapi ular suci itu tiba-tiba perlahan menyusut sampai akhirnya berubah menjadi sosok manusia. Sosok manusia itu adalah seorang wanita yang cantik dan bohai dan aduhai BMW juga. Zanlao lalu berkata, "Nah, ini adalah takdirmu. Jangan membuat orang-orangmu kecewa kali ini," ucap dari Zanlao. Xiaoyan tanpa sadar melangkah maju ke arah sosok wanita di depannya dan segera meraih wanita itu ke pelukannya. Wanita itu lalu berkata, "Xiaoyan, siapa pria tua itu?" tanya dari wanita itu. Xiaoyan lalu berkata, "Dia adalah Zanlao," ucap dari Xiaoyan. "Dia tampaknya punya perasaan keabadian. Apakah dia adalah gurumu?" tanya dari wanita itu. "Dia hanya pria tua yang mesum dan tidak tahu malu," ucap dari Xiaoyan. Zanlao segera berteriak, "Hei bocah, apa maksudmu?" ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Memang itu kenyataannya," ucap dari Xiaoyan. Sosok wanita itu lalu mundur beberapa langkah. Zanlao lalu melangkah maju ke samping Xiaoyan. Dia lalu berkata kepada wanita itu, "Hei, siapa namamu? Apakah namamu Qinglin?" tanya dari Zanlao. Wanita itu lalu mengangguk. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar Qinglin. "Mungkinkah dia Qinglin dari benua Doki?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu tersenyum dan berkata, "Kalian memang pasangan yang sempurna," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Apa maksudmu orang tua?" ucap dari Xiaoyan. Zanlao hanya tertawa. Zanlao pun kembali berkata kepada Qinglin, "Maaf, aku terpaksa melakukan itu. Kamu adalah gadis suci. Demi masa depan bocah ini, aku terpaksa untuk melakukannya." Xiaoyan memiliki keterampilan yang luar biasa. Pencapaian besar ini bisa membantu Xiaoyan untuk naik ke puncak kaisar. Keterampilan yang luar biasa ini membutuhkan 3 darah ras, yaitu ras manusia, iblis, dan binatang. Xiaoyan sudah memiliki 2 darah ras manusia dan iblis. Dan dia masih membutuhkan darah binatang, ucap dari Zanlao. Qinglin lalu berkata, begitu ya. Baiklah, aku akan memberikan darahku," ucap dari Qinglin. Xiaoyan lalu berkata, "Hei, tunggu sebentar. Apakah akan ada sesuatu yang terjadi kepadamu jika kamu memberikan darahmu kepadaku?" ucap dari Xiaoyan. Qinglin lalu maju ke arah Xiaoyan dan menggenggam tangan Xiaoyan. Qinglin lalu berkata, "Jangan khawatirkan aku," ucap dari Qinglin. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu," ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Kalau begitu mari kita mulai saja sekarang," ucap dari Zanlao. Xiaoyan segera duduk bersila. Zanlao lalu mengulurkan jarinya. Tubuh Qinglin bergetar hebat. 3 tetes darah murni pun dipaksa keluar dan segera melesat ke arah kepala Xiaoyan dan akhirnya terserap ke dalamnya. Hal yang tampak sederhana ini ternyata membuat wajah Qinglin memucat. Darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Xiaoyan segera meraih tubuh Qinglin ke pelukannya. Zanlao lalu melambaikan tangannya. Pil obat pun muncul ditangguhkan di depan Qinglin. Zanlao berkata, "Ini adalah obat suci yang pernah aku persiapkan untukmu sejak lama," ucap dari Zanlao. Xiaoyan merasa lega mendengar itu. Saat ini Xiaoyan bisa merasakan darah suci di tubuhnya. Darah itu menyebar di sepanjang meridiannya. Penggabungan darah tampaknya membutuhkan doki yang sangat besar. Tetapi untungnya Xiaoyan memiliki Qinglin.
Dan saat itu juga Xiaoyan langsung melakukan penggabungan. Xiaoyan merasa sedikit sakit yang luar biasa pada saat proses penggabungan ini. King Lin menatap khawatir kepada Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan, ini semua tergantung kepadanya," ucap dari Zanlao kepada King Lin. Darah mulai merembes keluar dari pori-pori Xiaoyan. Beberapa hari pun telah berlalu. Kristal hijau lalu mengembun di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan membuka matanya. King Lin segera bertanya, "Apakah kamu berhasil?" tanya dari King Lin. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. King Lin segera berkata, "Dengan bakat pelatihanmu, aku yakin kamu bisa mencapai puncak kaisar," ucap dari King Lin. Xiaoyan lalu berkata, "Ini semua berkat bantuan kamu dan Zanlao," ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Coba tes kekuatanmu sekarang," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan telapak tangannya mengeluarkan energi. Segera energi itu ditembakkan ke arah pilar menara. Buar! Pilar itu pun seketika hancur menjadi debu. Zanlao lalu mengangguk kagum melihat itu. Dia lalu berkata, selanjutnya langkah apa yang akan kamu ambil? Menyerap Segero atau mempromosikan Dektrit Surgawi 8 Kutub? Tanya dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Tentu saja Dekrit Surgawi 8 Kutub dulu," ucap dari Xiaoyan. "Bagus kalau begitu. Setiap kali kamu maju, kekuatan 3 keajaiban akan meningkat 1 poin. Kali ini dengan menyerap darah King Lin, kamu tidak hanya meningkatkan kekuatanmu, tetapi juga Dektrit Surgawi 8 Kutubmu. Oh ya, setelah kamu mempunyai darah binatang, saat kamu berendam dan menyerap Xiu Shedan, kamu bisa mendapatkan hasil lebih banyak lagi," ucap dari Zanlao. Xiaoyan terkejut mendengar itu. Dia lalu berkata, "Benarkah itu?" tanya dari Xiaoyan. "Ya, aku tidak berbohong," ucap dari Zanlao. "Kalau begitu King Lin, Zantua, tunggu kabar baik dariku ya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera pergi ke tingkat menara paling atas. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. 3 keajaiban yang dimiliki Xiaoyan pun muncul. Xiaoyan lalu mengambil api surgawi untuk menelusuri semua rute meridiannya. Setelah itu Xiaoyan mulai menggabungkan api surgawi, roh hantu, dan Segero. Waktu berlalu dengan cepat. Xiaoyan pun berhasil menggabungkan 3 keajaiban. Tidak sampai di situ, Xiaoyan pun langsung memulai penyerapan Ling Yin. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Penyerapan Ling Yin pun berhasil. Mata Xiaoyan perlahan terbuka. Xiaoyan lalu berkata, "Hahaha, aku tidak menyangka Lighting tidak hanya meningkatkan kekuatan fisikku, tetapi juga kekuatan spiritualku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan spiritualnya melonjak, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai diperkuat. Xiaoyan pun berdiri dan berjalan turun dari menara. Setelah dia turun, Zanlao dan King Lin menunggunya di sana. Zanlao lalu bertanya, "Apakah kamu berhasil?" tanya dari Zanlao. King Lin lalu bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" tanya dari King Lin. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Iya, aku berhasil." King Lin, kamu tidak terlalu khawatir kan tentangku? Aku baik-baik saja kali ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menjelaskan semua prosesnya kepada Zanlao dan King Lin. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, Zanlao lalu berkata, "Begitu ya, kemajuanmu sebanding dengan resikonya," ucap dari Zanlao. "Oh ya, ngomong-ngomong Zantua, aku ingin bertanya. Dalam diagram meridian 8 kutub, 3 keajaiban masing-masing menyumbang sepertiga. Tetapi kenapa mereka tidak bisa bergabung menjadi satu?" tanya dari Xiaoyan. Ketiga keajaiban mewakili semacam esensi asli langit dan bumi. Ketiganya memiliki atribut yang berbeda satu sama lain. Metode langkah suci sebanding dengan langkah kuasi suci. Tetapi untuk mencapai langkah itu sangat sulit. Ya, tetapi itu hanya tebakanku saja. Kamu harus terus berkultivasi untuk memenuhi syarat-syaratnya, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, begitu ya, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Gue sedikit menjelaskan dulu ya. Akhirnya Sioyen bisa mempunyai darah ras binatang ya, dan ternyata darah ras binatang itu didapatkan Sioyen dari King Lin. Yang gue jadi pertanyaan dan kalian semua pasti, kenapa King Lin tiba-tiba ada di benua Kaisar? Iya kan? Nah, kalian ingat waktu di awal ketika menara Zinsen itu datang pada Xioli dan Xioli sama Xiolong. Katanya ini menara kamu telah membawanya dari benua Doki. Dan di menara itu adalah Zanlao. Ternyata isi di menara itu juga ternyata King Lin ada di situ. Gue curiga cuy kalau misalkan menara Jinsen itu ada hubungannya sama benua Doki, atau ada mungkin kayak lubang spasial atau sesuatu yang misteri dari menara Jinsen yang bisa membawa kita ke dunia Doki dan balik lagi ke dunia Kaisar. Antara dua benua itu rahasianya ada di menara Jinsen. Dan asal usul Zanlao sampai sekarang berarti Zanlao itu berasal dari benua Doki dong. Karena kan Xiaoyan yang bawa menara Jinsen itu. Bisa jadi Zanlao juga adalah leluhurnya Yalao mungkin. Ya, kita nantikan saja konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan kemarin gua mati lampu baru nyala tadi pagi bro, sumpah udah sanyo gua rusak gara-gara sepaneng. Udah tadi gua aduh susah, pokoknya panjang deh ceritanya. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum, dadah.